Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita dapat berjumpa lagi pada sesi kali ini untuk membahas buku yang dikarang oleh Prof. Dr. Sugiono yang berjudul Statistika untuk Penelitian. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan kita kemudahan di dalam mempelajari isi dari buku ini dan diberikan kecerdasan di dalam memahami isi dari buku yang ditulis oleh Prof. Dr. Sugiono. Pada saat ini kita telah memasuki materi tentang proses penelitian. Bagaimana sih proses penelitian itu? Nah, di sini Prof. Sugiono melalui bab ini menjelaskan secara baik sekali, secara rinci proses-proses penelitian dari penemuan penelitian sampai nanti kesimpulan dan saran. Nah, dan ini juga nantinya menjadi pedoman bagi kita yang ingin melakukan penelitian. Bagaimana sih ingin menemukan judul penelitian, masalah penelitian, apa sih penelitian itu, bagaimana mendapatkan ide-ide penelitian. Nah, di sini. Nah, Prof. Sugiono menekankan proses penelitian itu atau penelitian itu prosesnya itu dilakukan dengan cara ilmiah. Nah, disinilah Prof. Sugiono menekankan namanya penelitian itu harus dilakukan dengan cara ilmiah sehingga langkah-langkahnya sistematis. Berarti ada langkah-langkah sistematisnya. Jadi bila ada suatu penelitian yang tidak dilakukan dengan cara ilmiah dan tidak ada langkah-langkah sistematis, maka dia bukan merupakan penelitian, tetapi cuma hanya membuat sesuatu. Membuat sesuatu. Beda ya, membuat sesuatu alat, misalnya dengan melakukan penelitian tentang alat. Itu beda. Beda sekali antara bumi dan langit, gitu ya. Jadi penelitian itu di sini Prof. Sugiono menjelaskan penelitian itu dilakukan dimulai dengan adanya masalah. Nah, ini yang pertama, ada masalah dulu ketika melakukan penelitian. Kalau nggak ada masalah, ngapain penelitian? Nah, lalu masalah itu di mana? Ya kita cari masalah itu di mana. Misalnya tadi di lingkungan kita ada masalah apa nih? Di lingkungan ada permasalahan sampah. Nah, ini bisa diangkat menjadi penelitian bagaimana sampah ini bisa dikurangi. Banyak banget penelitian tentang sampah, baik dari segi kualitatif maupun kuantitatif. Apa itu kuantitatif dan kualitatif? Nanti kita akan pelajari. Prof. Sugiono juga telah menjelaskan dengan baik sekali di buku beliau ini tentang apa itu penelitian kualitatif dan kuantitatif. Nah, namun secara ringkas penelitian tentang sampah tadi itu bisa menggunakan segi sosial masyarakat atau dari segi pengolahannya atau pengelolaannya. Nah, ini masalah. Atau misalnya kalau ingin membuat suatu alat, lihat alat apa ini. Misalnya alat pengolahan limbah. Masalahnya di mana alat pengolahan limbahnya ini? Nah, itulah yang diteliti. Jadi ada permasalahan yang utama di sini. Masalahnya tentang apa? Tuh, jadi penelitian intinya adalah adanya suatu masalah. Masalah itu merupakan penyimpangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi. Nah, Prof. Sugiono menjelaskan masalah itu apa sih? Nah, Prof. Sugiono menjelaskan bahwa masalah itu merupakan penyimpangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi. Kita misalnya mengharapkan tadi, misalnya sampah ya, sampah. Misalnya kita mengharapkan tidak ada sampah di lingkungan sekitar kita, lalu ternyata pas kita lihat yang terjadi banyak sampah. Banyak sampah. Nah, inilah yang menjadi fokus kita. Ini ada masalah nih. Ya, saya pengennya lingkungan saya gitu, di lingkungan saya tidak ada sampah, ternyata banyak sampah. Misalnya seperti itu. Atau juga saya melihat nih di lingkungan saya itu kenapa tanaman itu sulit banget tumbuh. Padahal harusnya ya Indonesia itu subur ya. Ada pepatah dulu menyebutkan bahwa bila batang batang ubi dilempar saja akan tumbuh sendiri dia sampai suburnya seperti itu tanah kita. Nah, tapi kok kenapa nih? Kenapa ketika kita menanam sesuatu di lahan kita kok nggak subur? Nah, ini ada masalah. Masalahnya apa? Yang diharapkan adalah tanah kita subur, misalnya tanah
yang diharapkan ya di sini ya. Berarti yang diharapkan tanah kita subur, tetapi yang terjadi yaitu ya tanah kita tidak subur, tanah tidak subur. Nah, berarti ada masalah di sini. Masalahnya ada apa nih di tanah ini? Maka kita melakukan penelitian pada tanahnya. Itu yang pertama. Atau saya pengen penelitian tentang tanah ya, atau teman-teman menginginkan bahwa tanahnya ini harus subur. Bagaimana cara saya menemukan suatu produk yang dapat menyuburkan tanah ini? Ya bisa membuat pupuk atau menambahkan unsur-unsur hara lainnya sehingga tanah ini subur. Nah, itu. Yang selanjutnya, masalah terjadi selanjutnya ingin dipecahkan oleh peneliti melalui penelitian. Nah, ini tadi ya, dipecahkan. Nah, masalah ini yang dipecahkan. Jadi jangan melakukan suatu penelitian yang tidak ada masalah. Lucu jadinya ya. Selanjutnya, supaya arah penelitian menjadi lebih jelas, maka penelitian perlu berteori. Nah, berteori sesuai dengan lingkup permasalahan. Nah, ketemu nih, masalahnya tentang apa tadi? Misalnya masalahnya tentang sampah. Sampahnya di lingkungan kita ada dua tadi ya. Sampah organik misalnya, organik dan anorganik. Sampah organik misalnya daun-daun, ataupun sampah-sampah rumah tangga seperti sayur-sayuran, buah-buahan. Sedangkan anorganik misalnya plastik atau botol plastik, dan lainnya. Nah, kita mau fokus di mana nih sampahnya, yang mau sampah organik atau anorganik? Kalau misalnya kita fokusnya, saya mau mengolah nih sampah organik nih misalnya. Lalu carilah teori-teori yang sesuai dengan ruang lingkup permasalahan sampah organik. Nah, sampah organik ini misalnya bisa dijadikan apa? Misalnya bisa dijadikan pupuk kah, atau bisa menjadikan yang lain kah, briket kah, atau yang lain kah. Nah, itu untuk sampah organik. Kalau misalnya anorganik nih, saya organik udah banyak nih, yang agak sulit ini adalah mengolah sampah anorganik, yaitu plastik atau botol plastik ini bagaimana nih bisa diselesaikan yang anorganik ini. Nah, lakukanlah penelitian tentang sampah anorganik. Carilah teori-teori pendukungnya. Misalnya, saya ingin mengubah sampah anorganik ini misalnya menjadi biji plastik atau ingin menjadi minyak nantinya melalui proses pirolisis yang diambil asapnya menjadi dicairkan, misalnya seperti itulah. Carilah teori-teori pendukung di dalam menyelesaikan masalah ini, dalam lingkup permasalahan ini. Nah, teori ini, teori-teori pendukung ini yang nantinya kalian bisa taruhkan di bab 2 biasanya. Bab 2, landasan teori. Nah, lalu yang di sini masalah-masalah ini tadi selanjutnya dipecahkan, bagaimana pemecahannya yang ingin dilakukan oleh peneliti, ini semuanya ini di bab 1. Nah, bab 1 adalah pendahuluan, latar belakang, terus juga rumusan masalah. Nanti juga akan dijelaskan oleh Prof. Sugiono, rumusan masalah itu seperti apa, dan tujuan, manfaat, dan batasan masalah. Nah, di bab 2, inilah tentang teori-teori yang mendukung tentang permasalahan atau masalah yang kita ingin angkat. Dengan berteori itu, maka peneliti dapat membangun kerangka pemikiran. Nah, iya, dari teori itu kita bisa membangun kerangka pemikiran. Misalnya tadi sampah organik, ya sampah organik, SO, disingkat ya. Misalnya kerangka pemikirannya seperti apa nih? Kita SO ini berarti yang pertama itu adalah melihat dulu berteori tentang sampah organik itu apa, misalnya. Lalu jenis sampah organik itu apa jenisnya. Yang ketiga, kita pengen sampah organik ini menjadi produk apa. Nah, berarti yang dibahas tentang produknya. Jadi kerangka pemikirannya itu jelas. Terus juga bagaimana sih metode-metode untuk mendapatkan produk tersebut. Nah, kerangka ini yang kita buat untuk menjawab permasalahan yang diajukan. Jadi kerangka ini produk, misalnya membuat produk tadi ya, pupuk.
pupuk. Berarti yang menjadi faktor untuk kurangnya pemikiran pupuk ini ya berarti adalah mikroorganismenya. Mikroorganismenya, MO-nya. Mikroorganismenya itu mau dari mana? Apakah dari mikroorganisme lokal, ataukah dari kotoran, makhluk hidup, ataukah mau dari yang komersial? Nah, inilah yang nanti MO-nya. Lalu apakah yang kelima prosesnya? Prosesnya apakah mau anaerob atau aerob? Anaerob atau aerob gitu ya. Nah, kerangka-kerangka inilah yang harus disusun nantinya kita dapatkan dari ya teori-teori ini, teori-teori pendukung untuk menyelesaikan permasalahan yang kita angkat tadi. Dan ini pun juga adanya di bab 2. Nah, lalu jawaban terhadap permasalahan yang baru menggunakan teori tersebut dinamakan hipotesis. Nah, di sini hipotesis. Jadi hipotesis itu adalah jawaban permasalahan. Jadi ada masalah, lalu kita ingin jawab permasalahan itu berdasarkan teori. Nah, itulah yang disebut dengan hipotesis. Berarti di sini ada rumusan masalah. Rumusan masalah adalah permasalahan yang diajukan. Jadi rumusan masalah adalah permasalahan yang diajukan. Dan rumusan masalah itu diambil dari mana? Dari permasalahan variabel yang ingin kita ungkapkan. Nah, variabel itulah yang nanti kita cari bagaimana diselesaikan berdasarkan teori. Ini rumusan masalah. Didapatkan dari variabel yang sudah kita bahas pada sesi-sesi video sebelumnya. Lalu variabel ini yang nantinya kita akan cari menggunakan teori untuk menjawab dugaan sementaranya berdasarkan teori yang mana ini disebut dengan hipotesis. Dugaan sementara untuk menjawab rumusan masalah itu disebut dengan hipotesis. Nah, jadi di sini jawaban terhadap permasalahan yang baru menggunakan teori disebut dengan hipotesis. Berarti hipotesis itu adalah jawaban dari rumusan masalah yang berdasarkan teori. Ingat ya, hipotesis merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah, bukan dari yang lainnya, tapi berdasarkan teori. Nah, dan teori seseorang peneliti itu ya, seorang peneliti berteori itu satu peneliti akan beda dengan peneliti yang lainnya, ya tergantung dari keluasan ilmu dari si peneliti. Bisa jadi dugaan sementaranya itu misalnya peneliti satu. Dugaan sementaranya itu seperti A misalnya. Lalu dibacalah oleh peneliti 2. Loh kok A? Harusnya bukan A, tapi B. Misalnya seperti itu. Ya, kenapa peneliti 1 menyebutkan A? Ya karena dia berdasarkan teori yang dia pahami, yang dia baca, yang dia pahami. Dan kan mungkin aja si peneliti 2 ini mungkin ilmunya lebih banyak atau lebih kurang, dia belum nyampe ke teori ini atau sudah nyampe di teori yang lain lagi ya, teori yang lain lagi, atau belum nyampe ke teori yang ini ya, tergantung peneliti itu kan ilmunya sampai mana, sehingga dia menyatakan bukan A tetapi B. Ya wajar, karena hipotesis itu berbeda, karena ya tergantung dari pengetahuan dari si peneliti. Jadi hipotesis adalah dugaan sementara. Jadi yang namanya dugaan ya, dugaan itu ya bisa benar bisa salah. Jadi nanti yang di dugaan ini yang kita cari apakah benar atau salahnya di penelitian kita. Nah, makanya di penelitian ini ada masalah, lalu kita buat rumusan masalahnya, ada masalah, lalu kita buat rumusan masalahnya, lalu kita jawab rumusan masalah ini dengan jawaban yang berdasarkan teori yang kita baca dan kita pahami. Hipotesis penelitian itu merupakan jawaban sementara terhadap rumusan. Nah, ini rumusan masalah peneliti.
Jadi hipotesis merupakan jawaban sementara rumusan masalah penelitian. Namanya jawaban sementara berarti ya bisa berbeda-beda ya antara peneliti satu dengan peneliti yang lain. Tadi tergantung, ingat ya, tergantung dengan pemahaman peneliti. Jadi jangan ya, karena ada beberapa orang itu yang saklek banget gitu ya, saklek banget, seakan-akan tahu semuanya, ya enggak seperti itu ya. Jadi kalau misalnya itu sudah dijawab, misalnya suatu peneliti mengatakan ini rumusan masalah hipotesisnya seperti ini, saya mendapatkan dari teori ini, oh berarti dia misalnya, oh dia membaca teorinya seperti itu sehingga dia tahunya seperti itu. Jadi ya tergantung dari pemahaman si peneliti. Kembali lagi, pemahaman peneliti ya, pemahaman peneliti ini ya berdasarkan apa? Ya ilmunya juga. Ilmu dan kedalaman peneliti dalam membaca, seberapa jauh peneliti ini dalam penelitiannya. Pernah nggak peneliti ini melakukan penelitian sebelumnya? Makanya dalam penelitian itu dikendaki penelitiannya itu selalu sama dari tiap tahun ke tahun. Misalnya penelitiannya tentang air, maka air terus. Atau tentang bioproses ya bioproses misalnya ya. Berarti menggunakan makhluk hidup untuk memproses sesuatu hal. Ya, prosesnya itu bisa dalam air, misalnya dari tanah atau udara, tetapi menggunakan biologi atau makhluk hidup, atau juga menggunakan makhluk hidup untuk membuat suatu produk. Nah, itu bioproses. Nah, ini semua penelitian ini harus selalu sama. Sehingga apa? Sehingga ya ilmu pemahaman peneliti terhadap ilmu tersebut akan menguat. Nah, inilah fungsinya seorang peneliti itu harus sinkron. Setiap tahun penelitiannya tentang apa? Supaya apa? Ya ilmunya itu semakin menguat sehingga dia bisa menjawab dugaan sementara ini, hipotesis ini, sesuai dengan ilmu yang dia punya, dan tentu juga dengan teori-teori yang selalu dia baca. Lalu dikatakan sementara karena jawabannya itu baru menggunakan teori. Nah ya ini, karena sementara ya baru menggunakan teori yang pernah dilakukan oleh orang lain atau dirinya sendiri yang pernah melakukan tentang hal itu juga. Nah, yang terakhir ini untuk membuktikan. Jadi untuk membuktikan kebenaran jawaban yang masih sementara hipotesis itu, maka peneliti melakukan pengumpulan data pada objek tertentu. Nah, ini juga karena ini masih dugaan sementara, masih sementara, jawaban sementara, namanya sementara ya. Sementara juga benar nggak nih jawabannya dari rumusan masalah saya. Nah, untuk menjawabnya ini benar atau tidaknya, maka si peneliti itu harus mengumpulkan data pada objek tertentu. Nah, mengumpulkan datanya ini ya, mengumpulkan data pada objek tertentu inilah yang disebutkan dengan penelitian. Penelitiannya masuk ke pengumpulan data objek penelitiannya ini masuk ke metodenya, metode penelitian. Dan di bab 3 hasil dan pembahasan. Metode penelitiannya bagaimana? Cara peneliti ini mengumpulkan datanya pada objek yang ingin dia teliti. Jadi ketemu ya ini di bab 3 biasanya. Nah, di sini juga dijelaskan, Prof. Sugiono menjelaskan, karena objek dari populasi itu luas, iya ya, luas banget ya, objek penelitian itu luas sekali. Misalnya sampah tadi ya, sampah. Misalnya sampah di lokasi A akan berbeda dengan lokasi B. Karena kenapa? Bisa jadi dari pertama sisi masyarakatnya. Masyarakatnya di lokasi A memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi sehingga dia care terhadap lingkungan, sehingga ketika diadakan penyuluhan misalnya tentang sampah, mereka mau untuk berubah sikapnya. Nah, tapi kalau misalnya di lokasi B
mohon maaf, ketika tingkat kepedulian lingkungan yang kurang, ya lokasi B ini ketika diadakan pengolahan sampah di tempat mereka menganggap ngapain cuek, ngapain harus capek-capek, ini kan tugasnya, misalnya tugasnya pemerintah, ngapain saya harus capek-capek, padahal tidak. Ya kita sebagai masyarakat itu juga membantu pemerintah di dalam mensukseskan ya lingkungan kita yang bersih. Jadi tidak hanya tugas pemerintah, kita juga sebagai masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga lingkungan kita. Tapi karena itu tadi, karena mungkin mindset-nya yang berbeda, akhirnya ya di lokasi A, objeknya di lokasi A ini lebih gampang misalnya daripada lokasi B tadi. Nah, dan juga nanti bisa jadi suatu sumber penelitian lagi nih, gimana membuat si lokasi B ini menjadi cerdas tadi, menjadi cerdas atau menjadi care terhadap lingkungan. Nah, itu jadi masalah juga kan? Ini masalah juga. Masalah dari mindset-nya. Nah, karena objeknya ini terlalu luas, maka peneliti menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Berarti ya apa? Gunakanlah sampel yang terbatas pada lokasi itu. Makanya di sini ada batasan masalah, batasan masalah. Kenapa di sini si peneliti melakukan batasan masalahnya di bagian mana? Sampel yang diambil di populasi mana? Makanya ketika penelitian itu, misalnya tentang tadi sampah, dia mengatakan saya mengambil sampahnya di lokasi A, objek permasalahannya di lokasi A. Jangan ditanyakan pula di lokasi B. Nah, kan lucu, karena dia sudah membuat batasan masalah. Begitu juga, misalnya suatu penelitian yang mengatakan bahwa dia melakukan suatu penelitian tentang air limbah. Air limbahnya ini atau air pencemaran di lingkungan yang menggunakan misalnya sungai A misalnya. Sungai A, dia menggunakan sampel di sungai A, menganalisis sungai A. Lalu jangan pula ditanyakan, loh kenapa di sungai A? Kenapa nggak di sungai B atau sungai C, sungai D? Nah, lucu itu namanya ya. Karena dia sudah melakukan ya pengambilan sampel pada populasi ya yang dia ambil gitu, yang dia batasi populasinya. Begitu juga misalnya ada seseorang melakukan penelitian dengan melakukan limbah artifisial atau limbah buatan. Lalu ditanya juga, nah, kenapa pakai limbah artifisial sedangkan lingkungan kita ini banyak nih yang diambil, misalnya langsung ambil di sungai yang kotor gitu, yang di sungai A misalnya atau sungai B. Lah, kan dia melakukannya sampelnya itu ya dia ambil dari ya batasan masalahnya ini. Dia menggunakan batasan masalah, ya menggunakan limbah artifisial. Ya kita hargai sebagai sesama peneliti bahwa penelitiannya ini dia mau menggunakan misalnya air limbah artifisial supaya misalnya lebih menghemat biaya. Karena kalau artifisial dia udah tahu nih, artifisial dia udah tahu nih, artifisial, dia sudah tahu nih limbahnya ini konsentrasi awalnya berapa, sehingga dia cuma akan menentukan konsentrasi akhirnya. Dan juga dia tahu nih di artifisial ini limbahnya yang dimasukkan ini apa saja dia sudah paham karena dia sendiri yang buat limbahnya. Beda dengan limbah langsung lingkungan ya namanya lingkungan limbahnya misalnya sungai itu banyak banget ya polutan-polutan yang masuk, tidak aja satu, bisa banyak beribu-ribu atau berpuluh-puluh polutan yang masuk di sungai ini. Lah, lalu masa kita harus misalnya ya peneliti itu, masa saya harus mengeluarkan uang banyak dulu untuk menguji sungai ini mempunyai polutan apa saja, kan nggak itu ya. Ya mungkin bagi peneliti ya ini ya suatu hal yang dia pengennya simpel penelitiannya ya menjadi hal yang agak sedikit rumit karena dia pengen dulu mengembangkan misalnya produknya dulu, dia ingin mengembangkan produknya dulu dengan limbah artifisial, setelah itu dia baru menggunakan polutan yang ada di lingkungan, kan sah-sah saja. Disinilah makanya butuhnya batasan masalah. Makanya seorang peneliti ketika sudah tahu nih batasan masalahnya seperti apa, menggunakan sampel yang diambil itu dibatasin seperti apa, ya peneliti harusnya sadar bahwa oh ini objeknya seperti ini ya sudah, ini batasan masalahnya seperti ini. Karena ya tadi objek populasi itu ya luas sekali, makanya butuhnya penelitian dibatasi permasalahannya.
Yang selanjutnya, sampel yang diambil dari populasi itu haruslah sampel yang representatif atau mewakili. Nah, ini juga. Nah, ini tadi sampel yang diambil itu harus mewakili. Misalnya tadi ya limbah artifisial. Limbah artifisial karena limbah artifisial karena kita tahu misalnya di lingkungan kita ini ada polutan misalnya Fe gitu ya, atau klor atau ya macam-macam lah, Mn atau pH-nya, kadar keasamannya. Maka buatlah sampel atau limbah yang artifisial juga mengandung Fe, Ce, pH. Nah, sehingga representatif mewakili dari sampel yang mewakili dari populasi yang kita ambil tadi, sungainya misalnya. Untuk keperluan ini, maka diperlukan teknik statistik untuk menentukan jumlah sampel. Nah, ini juga. Makanya untuk ya sampelnya itu harus mewakili di sini, ya harus mewakili, sampelnya itu harus representatif atau mewakili, maka jumlah sampelnya tadi misalnya tadi lokasi berarti lokasinya A. Di lokasi A kan pasti luas juga ya lokasi A-nya itu untuk melihat sampah. Untuk melihat sampah di lokasi A itu juga sangat luas, maka gunakanlah teknik statistik di sini untuk mewakili di lokasi-lokasi mana saja yang ingin diambil sampahnya atau jumlah sampelnya. Jadi ketika kalian menggunakan jumlah sampel, misalnya di sini tadi misalnya analisis Fe, Ce, pH. Nah, ketika kalian sudah mengambil jumlah sampelnya seperti apa, lalu untuk mengolahnya maka digunakanlah teknik statistiknya ini tadi. Jadi teknik statistik sangat digunakan pada melakukan penelitian, tidak mau penelitian kualitatif atau kuantitatif pasti menggunakan teknik statistik. Jadi lucu kalau misalnya suatu penelitian tidak menggunakan teknik statistik ini tadi. Jadi teknik statistik itu banyak banget ya. Teknik statistik itu banyak banget. Nanti di sini akan diungkapkan oleh Profesor Sugiono bagaimana teknik statistik yang nanti kita akan bahas. Setelah populasi dan sampel penelitian itu ditetapkan oleh peneliti, maka langkah selanjutnya peneliti mengumpulkan data dari objek itu. Nah, setelah populasi dan sampel penelitian ditetapkan tadi, sudah ditetapkan nih variabelnya apa saja, lalu penelitiannya tentang apa, maka langkah selanjutnya peneliti mengumpulkan data. Nah, lakukanlah penelitian untuk mengumpulkan data objek itu. Nah, di sini objeknya dapat manusia atau benda alam. Jadi ya objeknya bisa manusia atau lingkungan atau benda alam tergantung dari penelitian kita. Untuk dapat mengumpulkan data dengan teliti, maka peneliti perlu menggunakan instrumen penelitian. Nah, ini juga ya namanya penelitian ya, ingin mengumpulkan data, pasti ada instrumen penelitiannya, alat ukurnya apa ini. Nah, instrumen yang baik adalah instrumen yang valid dan reliable. Jadi alat ukur pun juga harus kita lihat alat ukurnya ini sudah dikalibrasi atau tidak, kalibrasi atau tidak, atau alat ukurnya ya rusak gitu kan, dipakai ya tidak valid dan reliable, tidak valid dan reliable. Nah, untuk dapat mengetahui instrumen ini valid atau reliable, diharapkan didapatkan data yang valid dan reliable pula juga. Nah, jadi ya instrumennya kita tahu sudah valid, sudah dikalibrasi dan reliable juga, ya datanya insya Allah juga valid dan reliable juga. Jika penelitian ingin menyusun instrumen tersendiri, nah kalau instrumennya tersendiri, misalnya instrumennya berupa wawancara, teknik wawancara, atau observasi, wawancara, atau observasi, atau juga misalnya ya langsung terjun ke lapangan untuk wawancara tadi juga bisa ya. Maka instrumen tersebut harus diuji validitas dan reliabilitasnya. Maka instrumen ini, instrumen yang kita ingin susun sendiri, pertanyaan yang ingin kita buat sendiri, instrumennya, maka harus diuji validitas dan reliabilitasnya. Validitas dan reliabilitasnya. Untuk keperluan ini, maka diperlukan teknik statistik. Nah, untuk mengetahui kita uji validitas dan reliabilitasnya,
diperlukan teknik statistik yang dapat digunakan untuk menguji ya, validitas dan rehabilitas instrumen tersebut. Kita butuh teknik statistik untuk menguji apakah pertanyaan ini sudah valid dan reliabilitas enggak dari pertanyaan ini. Nah, gitu. Makanya teknik statistik itu sangat dibutuhkan di dalam penelitian mau kuantitatif atau kualitatif. Data yang telah dikumpulkan oleh peneliti dari populasi dan sampel. Jadi datanya yang telah dikumpulkan tadi melalui ya instrumen-instrumen tadi, populasi atau sampel, yang ditetapkan selanjutnya dideskripsikan melalui penyajian data. Nah, data yang telah kita kumpulkan di lapangan ataupun melalui lab, nah kita deskripsikan melalui penyajian data. Inilah masuk ke bab 4, hasil dan pembahasan. Jadi kita telah mendapatkan data, lalu kita deskripsikan data itu, disajikan data itu. Dengan demikian, gambaran data menjadi lebih jelas. Nah, sehingga datanya misalnya angka-angka atau pertanyaan tadi, setelah kita deskripsikan maksudnya seperti apa, maka ya data tadi akan menjadi lebih jelas baik bagi peneliti sendiri maupun orang lain yang berminat untuk mengetahuinya. Iya, karena yang namanya peneliti, kita meneliti suatu hal, kita paham, ya kita harapkan orang lain juga dapat manfaat dari penelitian kita. Jangan sampai yang paham sendiri cuma kita, orang lain nggak paham tuh penelitiannya tentang apa ya. Jadi buatlah deskripsi dari penyajian datanya itu yang mana kita tahu orang lain juga paham ketika membaca dari penelitian kita. Untuk keperluan penyajian data ini, maka diperlukan teknik statistik. Nah, jadi penyajian data butuh teknik statistik. Membuat instrumen butuh statistik. Penyajian data butuh statistik. Yaitu statistik deskriptif. Deskriptif adalah mendeskripsikan, menggambarkan dari data itu tadi. Makanya statistik deskriptif yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah melakukan analisis data. Nah, analisis data dilakukan terutama untuk menjawab rumusan masalah. Nah, ini jadi analisis data yang kita dapatkan datanya itu ya fungsinya untuk menjawab rumusan masalah yang kita ajukan di depan dan menguji hipotesis atau dugaan sementara, jawaban sementara yang kita ajukan. Nah, di sini Prof. Sugiono menyebutkan bahwa terdapat dua macam hipotesis, yaitu hipotesis penelitian dan hipotesis statistik. Jadi hipotesis itu ada dua, hipotesis penelitian dan hipotesis statistik. Hipotesis penelitian itu apa? 1, 2 ya. Hipotesis penelitian, Prof. Sugiono menjelaskan itu adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah. Nah, hipotesis penelitian adalah jawaban sementara dalam menjawab rumusan masalah. Sedangkan hipotesis statistik adalah dugaan keadaan populasi dengan menggunakan data sampel. Nah, kalau statistik itu adalah dugaan keadaan populasi. Populasi ini dugaannya seperti apa untuk dari data sampel. Misalnya tadi kalau kita ingin melihat ini ada sungai ya, ada sungai. Kita melihat di sungai ini polutannya apa saja? Kita melakukan penelitian, analisis lah, ambillah air sungainya ini. Air sungai diambil, lalu dilakukan penelitian, analisis. Dianalisis lah. Analisis. Air sungai ini dianalisis. Lalu dapatlah datanya. Nah, dari data ini kita lakukan dugaan keadaan populasi. Keadaan populasi apa? Keadaan sungai ini. Kita duga misalnya tadi, sungai ini mengandung Fe, misalnya lebih besar dari baku mutu. Nah, inilah hipotesis statistik dugaan yang kita ambil dari data sampel ini, populasi sampel, dugaannya. Atau yang di sini kalau misalnya dugaan sementara,
Tapi kalau dugaan sementara itu pada rumusan masalah ya. Kalau ini menggunakan data sampel. Data sampelnya ya bisa kita lihat tadi ya FE-nya, pH-nya misalnya, pH-nya atau DO-nya di stop oksigen misalnya di air ini ya. Data sampelnya bagaimana, lalu kita dugaan keadaan populasi itu bagaimana. Dugaan ya dari sampel itu tadi. Begitu juga misalnya suatu daerah atau apa ya, suatu tempat A misalnya. Tempat A tadi kalau kita contohkan adalah sampah. Nah, dari hasil observasi kita, kan kita dapat data nih, data-data dari observasi itu. Nah, data-data ini kita dapat dugakan atau kita dugaan keadaannya. Ini dugaan ya, dugaan dari observasi data ini, dugaan tentang populasi dari tempat A ini, yaitu misalnya sampahnya banyak, atau masyarakat tidak peduli terhadap lingkungan, atau kurangnya tempat-tempat sampah sehingga masyarakat membuang sampah sembarangan. Nah, dugaannya itu kita buat hipotesis statistik tadi. Ya, kalau hipotesis itu beda dari hipotesis statistik sama hipotesis penelitian. Kalau hipotesis penelitian itu adalah jawaban sementara dari apa? Dari teori. Tadi. Jawaban sementara dari teori terhadap rumusan masalah yang kita buat itu hipotesis penelitian, sedangkan hipotesis statistik adalah dugaan keadaan populasi menggunakan data sampel. Jadi kita lakukan data sampel awal, lalu kita duga populasinya seperti ini. Sehingga tadi observasi bisa juga. Sehingga ya tadi kita mendapatkan suatu masalah tadi. Nah, dari ya dugaan tadi, dari dugaan observasi suatu observasi tempat A misalnya atau melalui pengambilan sampel sementara di sungai ini, kita dapat masalah bahwa misalnya sungai ini tercemar atau tempat A itu juga terjadi pencemaran sampah atau masyarakat tidak peduli terhadap lingkungan. Nah, inilah dugaan-dugaan yang masuk ke dalam hipotesis statistik. Pengertian hipotesis penelitian seperti telah dikemukakan di atas, yaitu hipotesis penelitian ini, yang ini ya, hipotesis penelitian, yaitu merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah. Tadi juga sudah selesai ya, jadi merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah. Jawaban sementaranya itu kita dapat dari teori. Penelitian yang dilakukan pengujian hipotesis statistik adalah penelitian yang menggunakan data sampel. Tadi juga sudah dijelaskan. Bila penelitian merumuskan hipotesis penelitian dan ingin mengujinya dengan menggunakan data populasi, bukan sampel, data populasi, bukan sampel, maka penelitian tidak akan menguji hipotesis statistik. Nah, ini dijelaskan lagi oleh Prof. Sugiono. Bila kita ingin melakukan rumusan masalah tentang hipotesis penelitian menggunakan data populasi, bukan sampel, maka penelitian tidak menguji hipotesis statistiknya. Jadi dia menguji data dari populasinya. Maksudnya apa? Ya menguji dari ya data populasinya ini, populasi menggunakan data populasi. Bukan data sampel yang dia ujinya. Nah, ciri khas adanya pengujian hipotesis statistik, nah di sini dijelaskan lagi oleh Prof. Sugiono, kalau misalnya dibingung nih, ini apa ya beda data populasi, bukan sampel, kayaknya sama-sama nih populasi sama sampel. Nah, Prof. Sugiono menyebutkan bahwa ciri khas untuk data hipotesis statistik ini yaitu bukan data sampel ini, itu ciri khasnya adalah adanya taraf kesalahan yang ditetapkan. Nah, berarti adanya taraf kesalahan. Jadi ada taraf kesalahan yang ditetapkan oleh peneliti, lalu ada taraf signifikansi. Nah, disinilah beda antara pengujian hipotesis penelitian sama statistik. Kalau statistik itu ada taraf kesalahan dan yang ditetapkan dan ada taraf signifikansi.
Nah, ini apa ini taraf kesalahan sama taraf signifikansi. Nanti kita akan bahas di bagian tertentu untuk pengujian hipotesis yang menggunakan teknik statistik. Akan dijelaskan insya Allah lebih detail oleh Prof. Sugiono nantinya di buku beliau. Untuk keperluan pengujian hipotesis penelitian maupun statistik, jadi pengujian hipotesis penelitian atau hipotesis statistik, maka diperlukan teknik statistik. Nah, mau hipotesis penelitian atau hipotesis statistik, semuanya butuh teknik statistik. Maka teknik statistik ini sangat dibutuhkan di dalam penelitian. Teknik statistik ini digunakan untuk pengujian hipotesis. Jadi teknik statistik ya jelas untuk menguji hipotesis. Banyak banget manfaat dari teknik statistik. Jadi lucu, makanya dibilang ya, lucu bila penelitian tidak ada teknik statistiknya. Setelah analisis data dilakukan menggunakan teknik statistik juga, peneliti dapat mengambil keputusan hipotesis yang diajukan, diterima atau ditolak. Nah, hipotesisnya itu tadi benar atau enggak, benar atau tidak hipotesis yang diajukan tadi. Nah, maka kegiatan penelitian selanjutnya adalah memberi pembahasan. Nah, memberi pembahasan tentang yang hipotesis yang dilakukan, bukan ya hipotesis, jawaban yang didapat dari analisis ini, analisis data, itu dibahas. Dibahas ya untuk menguatkan apakah hipotesis ini diterima atau ditolak. Pembahasan merupakan pencanderaan dalam tanda kutip terhadap hasil penelitian maupun analisis dengan menggunakan berbagai referensi. Nah, pembahasan pun jangan mengarang indah juga. Mengarang indah, tetapi juga harus ada referensi dengan menggunakan berbagai referensi. Ada referensi yang mendukung tentang pecanderaan itu atau hasil penelitian itu atau analisis kita, sehingga hasil penelitian maupun analisisnya akan lebih dapat diyakini oleh pihak lainnya. Nah, ya ini juga. Karena dengan referensi inilah peneliti lain akan meyakini bahwa ya, ini bagus, pembahasan yang kita gunakan bagus. Beda dengan kalau kita menggunakan mengarang indah tanpa mengetahui ini dari mana nih mengarang indahnya gitu kan. Jangan-jangan peneliti lain atau referensi lain itu tidak seperti itu mengungkapkan dari hasil penelitian ataupun analisisnya. Ini tadi masih masuk ke bab 4 ya. Bab 4. Langkah akhir dari kegiatan penelitian adalah membuat kesimpulan dan memberikan saran. Nah, ini masuk ke bab 5. Kesimpulan dan memberikan saran. Kesimpulan ini merupakan jawaban terhadap rumusan masalah tadi. Nah, inilah jawaban dari rumusan masalah, bukan dugaan lagi. Bukan dugaan sementara lagi ya dari teori, tapi sudah jawaban dari hasil penelitian kita. Nah, rumusan masalah penelitian dengan menggunakan data yang telah diperoleh, bukan hanya teori. Nah, jadi jawaban dari data yang kita peroleh, itu kesimpulan. Ingat ya, kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah. Jadi kalau rumusan masalahnya ada 4, ya kesimpulannya juga ada 4, hipotesisnya juga ada 4. Jangan rumusan masalahnya 4, hipotesisnya malah 2 atau 3, kesimpulannya malah banyak 10 misalnya. Salah ya. Kurang tepat. Selanjutnya, berdasarkan kesimpulan itu, peneliti memberikan saran. Nah, dari kesimpulan inilah, peneliti memberikan sarannya. Saran-saran yang diberikan harus betul-betul dari hasil penelitian. Nah, saran pun harus betul-betul dari hasil penelitian, bukan pemikiran pribadi peneliti. Nah, di sini ya, penelitian itu dijauhkan dari pemikiran pribadi. Jadi, saran itu merupakan betul-betul diberikan dari hasil penelitian kita. Nah, ini adalah ringkasannya, ringkasan dari suatu penelitian, proses penelitian yang dilakukan ya, proses penelitian yang dilakukan. Ini
Kita pindahkan dulu. Ini disebutkan proses penelitiannya kuantitatif di sini ya. Ini Prof. Sugiono menyebutkan bahwa penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Yang mana penelitian ini dimodifikasi dari Tuckman halaman 20 oleh Prof. Sugiono. Di sini dijelaskan pengujian aspek metodologi. Jadi metodologinya itu untuk menguji hipotesis yang diajukan di sini. Nah, kita bahas, kita ringkas bahwa dalam proses penelitian itu yang pertama ada sumber masalah. Di sini ada sumber masalah. Sumber masalahnya baik empiris maupun teoritis. Ingat, baik empiris maupun teoritis. Nah, lalu sumber masalah ini kita buat rumusan masalahnya. Rumusan masalah. Rumusan masalah itu dalam kita jelaskan nantinya, kita berikan teori-teori pendukung untuk menjawab rumusan masalah ini, bisa berdasarkan konsep dan teori yang relevan, atau penemuan yang relevan. Jadi penemuan yang relevan ini berdasarkan tadi ya, data. Nah, ini bisa membaca dan berpikir untuk teori yang relevan, konsep dan teori yang relevan, bisa membaca dan berpikir, dan untuk yang penemuan yang relevan itu membaca hasil penelitian. Berarti di sini lihat di sini ya, membaca dan berpikir, Berarti rumusan masalah yang mana nanti konsep dan teori relevan dan penemuan yang relevan ini itu akan membuat pengajuan hipotesis. Hipotesis berarti hipotesis itu bisa berdasarkan dari konsep dan teori relevan dan membaca dan berpikir. Berarti ya ini tadi hipotesis itu juga tergantung dari seberapa jauh kemampuan peneliti atau keilmuan peneliti dalam banyaknya membaca dan berpikirnya. Makanya kembali lagi ya, hipotesis itu ya bisa beda antara peneliti satu dengan peneliti lainnya. Tergantung apa? Ya tergantung banyaknya baca, ilmu pengetahuan peneliti, dan proses berpikirnya suatu penelitian. Nah, kalau yang konsep dan teori relevan tadi, prinsipnya deduksi. Kalau yang penemuan relevan dari penelitian juga, prinsipnya induksi. Nah, pengajuan hipotesis, lalu pengajuan hipotesis ini kita buktikan dengan praduga terhadap hubungan antara variabel. Jadi hipotesis ini dinyatakan itu berdasarkan praduga terhadap hubungan variabel. Berarti ada variabel penelitian. Mau variabelnya operasional atau memilih. Kalau yang memilih, jadi metode strategi pendekatan penelitian. Sedangkan yang operasional, penyusunan instrumen penelitian. Jadi kalau operasional itu menyusun instrumen penelitian, kalau dia memilih itu adalah metode atau strategi pendekatan penelitian. Lalu dari hasil instrumen ini, metodologi ini, metodenya apakah metodenya mendekatkan penelitian atau instrumen penelitian, lalu kita lakukan pengumpulan dan analisis data. Dapatlah penemuan. Penemuan inilah yang nanti akan kita ajukan apakah hipotesis kita benar atau salah. Nah, kembali lagi ya, benar atau salah. Kenapa bisa salah? Ya namanya tadi, hipotesis kan dugaan sementara dari apa? Dari peneliti. Kemampuan peneliti dalam menjawab pertanyaan itu juga berdasarkan ya tadi bisa dari penelitian sebelumnya yang dia baca atau buku-buku yang dia baca. Lalu dari penemuan ini ada sinkron terhadap hipotesis, lalu dibuat pembahasan, di sini pembahasan ya, lalu dari pembahasan inilah dibuatlah kesimpulan. Kesimpulan untuk apa? Untuk menjawab rumusan masalah kita yang didapat dari data. Jadi kesimpulan itu adalah jawaban sebenarnya yang didapat dari data pada rumusan masalah. Kalau hipotesis jawaban dugaan, kalau ini jawaban sebenarnya dari sampel. Itu tadi. Nah, inilah dari kesimpulan yang didapat
dari penggunaan aspek logika untuk merumuskan hipotesis dan proses penelitian secara lengkap yang dibuat di dalam grafik. Demikian pembahasan kita untuk proses penelitian kali ini, dijelaskan oleh panjang lebar oleh Prof. Sugiono. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi pembahasan yang menarik dari buku statistik penelitian, dari statistik penelitian yang dibuat oleh Prof. Sugiono, yaitu pembahasan untuk kedepannya adalah peranan statistik dalam penelitian. Nah, ini akan dijabarkan lagi oleh Prof. Sugiono untuk meyakinkan kita bahwa penelitian itu butuh statistik. Peran statistik itu apa sih dalam penelitian, sehingga kita sadar bahwa statistik itu memang dibutuhkan di dalam penelitian. Nah, insya Allah kita akan bahas ini peran statistik dalam penelitian di sesi berikutnya, di video berikutnya pembelajaran kita. Bila ada pertanyaan pada pembelajaran kita kali ini, silakan ditanyakan di sesi komen di bawah video ini. Bila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakallahu fikum.